Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita ini tentang fikih puasa yang kita ambil keterangan dalam kitab Fathul Qorib. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita keistiqomahan dalam menuntut ilmunya. Semoga kita semua selalu dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an walhamdulillahi 'ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Wa hasil maqasidana wa qadi hajatina birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita telah masuk ke dalam kifarat ya, bagi seseorang yang melakukan senggama di siang hari bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Waman wati'a, waman dan barang siapa wati'a yang bersenggama fi nahari Ramadan, pada siang hari bulan Ramadan atau dalam keadaan berpuasa Ramadan gitu. Hala kaunihi, keadaannya dia siman, amidan itu sengaja, enggak lupa tapi sengaja, fil farji dalam farji wahwa maka bermula desiman, mukallafun itu orang yang terkena hukum syariat, bisomi dengan puasa, orang seorang yang mukallaf, wanawa dan niat dia seseorang atau niat dia siman, balik failah ke siman, minal laili dari waktu malam. Nah, bagaimana hukumnya seseorang bersenggama di siang hari bulan Ramadan pada saat keadaannya itu sengaja? Beda lagi kalau lupa. Kalau keadaannya lupa itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sengaja, wa huwa athimun, maka dia siman athimun itu berdosa bihadzal wat'i, dengan ini senggamaan. Nah, asal dari hukum senggamaan itu bagi sepasang suami istri itu adalah mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah, mendapatkan pahala. Tapi bila mana dilakukan dalam keadaan sedang berpuasa di bulan Ramadan, athimun, berdosa. Karena kenapa? Tujuan daripada berpuasa itu imsak. Apa itu imsak? Menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa atau mengekang hawa nafsu. Ya, seperti itu. Dia ajli somi, karena ini puasa. Nah, dia itu berdosa bersenggama karena berpuasa. Fa'alaihi, maka wajib atas sisiman al-qada'u, oleh qada ya, puasanya udah batal dan wajib juga untuk mengqada. Wal kafaratu, dan wajib kifarat. Apa itu kifaratnya? Wahya it'id raqabatin mu'minatin, itu memerdekakan budak mukminat yang perempuan. Wa fi ba'di nusakhi, dan dalam sebagian tulisan salimatin, yang selamat, minal uyubi, dari aib, dari cacat, al-mudirrati, yang memadorotkan, bil amali wal kasbi, dengan amal dan kasab usaha. Nah, jadi syarat untuk bisa membayar kafarat dengan budak itu, budak perempuannya itu harus nggak ada cacat, kekurangan. Contoh misalkan anggota badannya utuh, tangannya ada semuanya, dan nggak sakit-sakitan. Nah, yang tidak memadorotkan, dan dia itu bisa bekerja. Itu salah satu syaratnya. Nah, tapi cuman sekarang, di zaman sekarang udah nggak ada namanya itu perbudakan, udah nggak ada. Nah, maka bagaimana opsi selanjutnya? Nah, jikalau zaman sekarang udah nggak ada perbudakan, fa'in lam yajid, maka jikalau tidak menemukan itu ya budak, akan itu itqu raqabati mu'minah,
fasyamu syahraini, maka berpuasalah 2 bulan. Nah, opsi keduanya itu berpuasa 2 bulan mutatabi'aini, yang terus menerus itu 2 bulan. Maksudnya nggak boleh misalkan sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, itu nggak boleh. Harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, bagaimana misalkan kan puasa 2 bulan berturut-turut berarti kan 60 hari ya. Nah, kalau misalkan di hari ke-59 kita batal puasa dengan sebab uzur, misalkan sakit gitu ya. Dengan sebab sakit, maka bagaimana? Apakah kita harus melanjut puasanya atau mengulang? Maka harus mengulang lagi puasanya. Ya, harus mengulang lagi puasanya 2 bulan. Dari awal lagi. Fa'in lam yastati', maka jika lo nggak mampu, misalkan dia itu keadaannya lemah ya kan, nggak kuat sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut ya, fa'in lam yastati', maka jika lo tidak mampu saumahuma, akan berpuasanya itu 2 bulan ya, maka opsi yang terakhir itu, opsi yang ketiga, fa'it'amu sittina miskinan, maka memberi 60 maka memberi makan 60 orang miskin, atau fakiran, atau orang-orang fakir. Nah, likuli miskinin, itu tetap bagi setiap orang miskin, satu orang miskin mudun bermula 1 mud. Nah, 1 mud itu apa namanya? 3,4 kilogram beras atau 750 gram ya. 750 gram beras atau 3 per 4 kilogram beras, 1 mud itu tuh. Atau misalkan kalau misalkan ini ya, kita tinggal apa namanya, hitunglah ya berasnya itu berapa gram, misalkan berarti 1 liter dikurang berapa gelas tuh, hitung aja sampai hitungannya itu 750 gram beras. Nah, karena kan tegasna mimma dari perkara yujzi'u, yang mencukupkan fi shadaqatil fitri, pada zakat fitrah. Nah, berarti harus memakai beras sesuai dengan makanan pokok di daerahnya masing-masing. Nah, sesuai makanan pokoknya. Kalau makanan pokok di Indonesia yaitu harus menggunakan beras. Maka 1 mud orang miskinnya itu berarti 750 gram beras. Nah, fa'in ajaza, maka jika kalau tidak mampu anil jami'i, dari seluruhnya nih, dari seluruh memerdekakan budak nggak mampu, berpuasa 2 bulan nggak mampu, boro-boro memberikan 60 orang makan miskin, untuk makan diri sendiri aja susah. Nah, maka bagaimana nih misalkan nggak mampu nih, istaqarrat, maka tetap istaqarratil kafaratu, maka tetap oleh al kafaratu, oleh kafaroh fi zimmatihi, dalam tanggungannya siman. Jadi apa nih, tetap nih sampai apa namanya, tanggungan dia walaupun dia nggak mampu. Faiza qadaro, maka apabila mampu ia siman, ba'da zalika, setelah demikian itu, ala khoslatin minal khisalil kafarati, dari satu tingkah atas satu tingkah dari beberapa tingkah kafaroh, fa'alaha, maka mengerjakan siman akan kafaroh. Misalkan dia telah mampu, misalkan dari salah satu ini, atau misalkan 2 bulan puasa dia nggak mampu, tapi keadaan dia itu misalkan dalam jangka setahun 2 tahun itu udah kaya ya kan. Nah, maka wajib bagi dia untuk apa namanya, memberikan makan 60 orang miskin. Atau misalkan dia sanggupnya nih berpuasa 2 bulan, maka berpuasalah 2 bulan secara berturut-turut. Kalau opsi yang pertama itu nggak memungkinkan, karena kenapa, zaman sekarang udah nggak ada perbudakan lagi, perbudakan udah dihapus. Maka yang bisa dipakai di zaman sekarang itu 2 opsi ini, yaitu memberikan makan 60 orang miskin atau berpuasa 2 bulan secara berturut-turut, seperti itu ya. Mungkin kita cukupkan saja pembelajaran kita sampai sini. Insyaallah akan kita lanjut lagi apa namanya, hukum orang yang meninggal, apa namanya,
dia masih ada puasa yang terlewat seperti itu. Insyaallah akan kita lanjut. Ya, mungkin cukup, semoga bermanfaat. Cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.